Bunda itu punya suami yang mikirnya tuh memang visioner gitu. Jadi kadang-kadang kita sambil beresin area produksi, kita tuh biasanya duduk gitu kan, minum kopi, ngeteh sambil makan cireng gitu kan, sambil ngobrol. Lihat ya nanti suatu saat ya, Viera ini di depan toko kita ini ya, ini mobil ini padat ini bun ngantri. Itu luar biasa capek dan lelah gitu kan, tapi maksudnya ini yang kamu mau kan. Viera itu selalu mengonsep namanya itu kerja itu kekeluargaan gitu. Kalau harapannya inginnya itu bagaimana produk pionir ketan talam durian ini bisa dikenal bukan hanya di Pekanbaru ya, tapi di luar Pekanbaru orang tahu kalau ini adalah warisan budaya gitu. Ya, perkenalkan, nama aslinya sebenarnya Evi Arneti, tapi banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Viera. Nah, Bunda Viera sekarang alhamdulillah baru menginjak usia 45 tahun ya, tanggal 18 kemarin, dan ibu dari 3 anak, dan memulai usaha ini hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Latar belakang Bunda itu, Bunda lahir di Indrapura, salah satu kota kecil yang ada di Sumatera Utara. Basicnya itu orang tua itu wira swasta. Ibu itu pegawai negeri sipil. Jadi kami lahir di kota yang kecil, itu tinggal di salah satu kota namanya itu Pagurawan, yang mana kota itu kota laut, pesisir pantai gitu. Bunda juga sebagai anak tertua dari 3 bersaudara. Bunda SD-nya di Pagurawan, SMP, SMA-nya itu Bunda pindah ke Medan sekitar 1,5 jam dari Pagurawan. SMA-nya itu Bunda ambil pendidikan farmasi. Jadi dari farmasi itu sebenarnya udah ada bakat-bakat Bunda untuk jualan ya, karena senang jualin berapa perintilan-perintilan ke teman-teman. Nah, Bunda sempat kuliah ambil farmasi tapi tidak selesai karena Bunda terlanjur pada saat itu mencoba untuk kuliah sambil bekerja. Ternyata Bunda pernah bekerja di 2 apotik swasta. Akhirnya Bunda diterima di apotik BUMN saat itu Kimia Farma. Dari situ Bunda banyak belajar tentang bagaimana menjadi karyawan dan yang lain-lain gitu. Sampai akhirnya Bunda memilih untuk memutuskan kayaknya harus bikin usaha gitu, yang basicnya itu sama dengan pekerjaan Bunda sebelumnya. Akhirnya Bunda hijrah balik lagi ke tempat asal Bunda lahir, ini Indrapura. Di situ Bunda melihat peluang, kayaknya cocok nih bikin apotik, karena pada saat itu Bunda lihat peluangnya di sana itu nggak ada apotik yang buka sampai malam, bukannya itu hanya dari pagi sampai jam 6 sore. Jadi Bunda ambil peluang itu, bismillah Bunda hijrah, dimodalin sama orang tua, sampai akhirnya Bunda bertemu jodoh Pak Rahmat gitu ya. Bertemu jodoh Pak Rahmat, karena harus memilih di antara 2 pilihan, apakah menikah ikut suami bekerja ke Padang, karena bapak kemarin itu dia masih kuliah di Padang dan kerja di sana, atau stay untuk membesarkan apotik gitu. Akhirnya Bunda harus memilih, putusan yang berat pada saat itu. Bunda bismillah akhirnya memilih Pak Rahmat untuk ikut hijrah ke Padang. Ke Pekanbaru itu 2011 Bunda hijrah ke Pekanbaru ikut abang. Sementara kita mulai Vieranya itu di 2013. Ketika ikut hijrah, melihat faktor-faktor lingkungan yang pada saat itu terlalu mencemehkan lah istilahnya gitu ya, mencemehkan kita gitu. Apalagi Bunda tiba-tiba masuk di lingkungan
yang gini, Bunda masuk di lingkungan yang sementara aku tuh sudah tidak ada di lingkungan itu lagi gitu loh. Aku tuh udah melewati lingkungan ini, tapi aku tidak mau ada di lingkungan itu lagi. Jadi orang tuh menganggap remeh kita gitu kan. Menganggap remeh kita ngelihat dari baju yang kita pakai, aksesoris yang kita pakai gitu kan. Jadi sampai Bunda bilang, apa sebegininya orang menilai, kalian harus menilai orang gitu kan. Sementara aku tuh udah nggak mau lagi di fase yang itu gitu. Karena dianggap remeh kayak gitu, ya berapi-api lagi kan jadinya. Semakin Bunda diremehin begitu, wah itu Bunda semakin bergejolak jadinya kan. Akhirnya ini jadi ambisius lagi jadinya. Ambisius lagi, Bunda bilang ke Bapak, ya daripada Bunda nggak ngapa-ngapain, ya udah Bunda jualan aja yang nitip-nitip di warung-warung gitu pada saat itu kan. Biar ada juga lah Bunda dapat penghasilan. Padahal bukan karena nggak cukup gitu. Ya semuanya udah cukup-cukup aja gitu kan. Akhirnya Bunda bikin risol lah pada saat itu, nitip-nitip di warung, nih segala macam, karena Bapak membolehkan, ya udah Bunda mulai dari nitip-nitip di warung. Sampai nitip-nitip di warung, dicemoin lagi Bunda. Dicemoin, istri dosen masih mau juga lagi kerja nitip-nitip di warung katanya. Kurang rupanya katanya. Jadi akhirnya gejolak-gejolak yang dulu-dulu itu masa-masa muda itu, jadi kayak sekarang tuh jadi bergairah gitu. Ingin pembuktian aja ke orang gitu. Aku tuh nggak seperti yang kau bayangkan gitu. Akhirnya Bunda bikin kue, ternyata teman-temannya Bapak itu pada aware semua karena istrinya bikin kue. Ya dari situlah mulai mereka order dan yang lain-lain. Kemarin itu pernah Bunda nitip di warung aja itu sampai di ini juga tuh, maksudnya nggak bisa gitu, sampai dimarahin, mau nitip bawa barang gitu kan, nggak bisa, lapanui katanya, sekolah katanya, sampai digituin gitu kan. Padahal yaudah mungkin nggak rezeki aku gitu. Akhirnya Bunda pindah lagi bawa motor, ya kan, pindah lagi, Bunda selusuri tuh warung-warung terdekat rumah. Antar lagi risolnya, oh nggak bisa Kak, udah penuh, risolnya banyak gitu kan. Nah balik lagi, antar lagi sampai Bunda ketemu yang jarak dari rumah aja ke tempat dia itu hampir 3 kilo. Tapi itu pun Bunda kejar gitu. Yang penting risol ini bisa ketitip di sana gitu. Dan itu pun udah bikin Bunda senang gitu, happy gitu. Modal apa ya, Bunda juga nggak tahu ya. Tapi kalau waktu Bunda modal jual bolu tape itu modalnya cuma 14.500. Mixer Bunda ambil dari orang tua, oven peninggalan orang tua Bunda pakai, hanya modal di bahan baku. Itu modalnya juga nggak banyak lah, 14.500 juga beli telur, beli tape berapa, tapi cuma 2.000. Tapi Bunda berdayakan apa yang ada di rumah. Dari risol berapa modal juga, cuma bikin risol ya 15.000 lah. 15 risol antar, laku 1, balik 14 gitu. Enggak laku semua lah gitu kan. Bunda kemanain risolnya? Bunda bagiin ke tetangga. Karena sering bagi tetangga, akhirnya tetangga notice, oh Bunda Vira bisa bikin risol ya gitu. Nah dari situ menurut Bunda itu adalah salah satu branding gitu kan. Itu salah satu branding, ngasih tahu ke tetangga kalau kita bisa bikin risol. Akhirnya ketika tetangga ini mau bikin acara-acara pengajian atau acara-acara arisan, nah mereka rata-rata order ke Bunda. Satu risol tuh untungnya cuma 250 perak. Laku 10 aja cuma 2.500 gitu. Jadi kalau misalnya 2.500 ya laku 10 nih, 250 perak. 250 perak kali 10 hari aja laku, kalau ngantar 15 laku 10 baru 2.500 kan. Kali sebulan berapa lah paling gitu. Jadi kalau ditanya untung, sebetulnya nggak ada untungnya di situ. Bunda dari gadis tuh orangnya sangat ambisius. Bunda tuh orangnya sangat-sangat fight. Nggak mau tergantung sama orang. Boleh tanya keluarga Bunda. Sebagaimana Bunda idealisnya Bunda dulu itu. Mau Bunda laku 10, mau Bunda barang diantar 15 laku cuma 1. Nggak peduli Bunda. Yang penting Bunda jalan gimana caranya. Kalian tuh harus tahu risol aku tuh enak gitu. Jadi setiap apa yang Bunda, dari zaman dulu setiap apa yang Bunda bikin itu selalu Bunda posting. Apa yang Bunda bikin Bunda posting. Masakan apa yang Bunda bikin Bunda posting. Sampai Bapak itu waktu di Padang itu, karena Bunda suka masak, semua masakan Bunda itu di fotonya dijadiinnya blog. Ya jadi mungkin Bunda menganggapnya ketika Bunda dulu rajin posting di media sosial, di Facebook, ya itu mungkin salah satu branding yang Bunda sampaikan ke orang-orang gitu. Kalau postingan Bunda tuh
mungkin 80%-nya isinya masakan, bukan tentang kehidupan pribadi gitu. Itu yang kebentuk kayaknya, yang membantu lah. Ya, melihat peluang itu gede itu kemarin itu pada saat demand orang-orang itu ngorder tuh luar biasa banyak. Jadi karena nama Bunda ini udah banyak dikenal di Universitas Abang, di UIN, bahkan kemarin itu Bunda juga banyak bikin kue-kue ulang tahun, tetangga lah, sampai-sampai orang-orang dari Bukit Barisan itu pada ngorder kue ulang tahun aja ke Bunda gitu. Nah, ngelihat demand itu, akhirnya Bunda merubah namanya itu jadi Rumah Kue Vera. Bunda ubah namanya Rumah Kue Vera, bukan Viera Cake lagi. Karena di Rumah Kue Vera itu Bunda bukan hanya cuman sekedar jualan risol, jualan bolu, jualan kue-kue apa segala macam, itu versinya palu gada. Apa yang lu mau gua ada. Sampai tumpeng, sampai orang mau bikinin bakso, ikan patin lah, sampai ikan teri dari kampung juga Bunda jualin pada saat itu gitu. Apa yang bisa jadi peluang untuk dijual ya udah Bunda jual aja gitu kan. Nah, sampai akhirnya di 2015 itu Bunda ketemu salah satu produk yang membawa nama Viera ini sampai sekarang tuh ada gitu. Jadi awalnya itu Bunda tuh orang tua lagi datang ke Pekanbaru. Nah, Bunda lagi kepingin makan kue talam. Jadi Bunda bilang sama orang tua, Mak, buatinlah kue talam, pingin kali, udah rindu gitu. Biasanya Bunda makan itu kalau Bunda pulang kampung. Jadi pingin suruh orang tua buat, nggak tahu kenapa begitu jadi Bunda langsung posting di media sosial. Nah, orang-orang pada, ini kue apa ya? Ini kue apa nih? Ada ketannya. Ini dijual nggak Kak? Dijual nggak Kak? Ya udah awalnya dari situ. Ya kita orang pedagang, orang Palu Gada tadi ditanya dijual, ya dijual lah. Akhirnya dari situ Bunda jualin sampai akhirnya ada varian lain yang pandan sampai akhirnya ketemulah yang si durian ini. Dari zaman Bunda posting setahun itu yang paling laris manis itu si talam pandan. Itu sampai Bunda kewalahan mencari pandan, Bunda sampai telusuri area-area sekitar hanya untuk mencari pandan. Jadi Bunda punya customer, satu orang customer ini memang langganan sama Bunda. Pokoknya ketika dia minta talam pandan ini, Kak besok aku mau arisan, bisa nggak Kak bikinkan aku yang rasa durian? Bisa. Jadi nggak tahu kenapa, Bunda pokoknya apa yang menghasilkan uang pada saat itu, walaupun Bunda nggak tahu sama sekali, Bunda langsung bilang bisa. Kak bisa bikin bolu coklat yang ada ininya, pakai puding ini Kak, bisa. Semua Bunda bilang bisa. Terserah nanti mau hasilnya mau seperti apa, tapi Bunda nggak pernah yang namanya menolak untuk bilang tidak. Pulang dari situ, Bunda sibuklah mencari buah durian ini tadi. Sibuk Bunda, ya kita nggak tahu kan kalau durian itu ternyata ada dikemas kiloan. Yang ada di kepala Bunda, yang dicari itu durian, ya udah buah durian aja. Akhirnya Bunda pergi ke Arifin Ahmad, cari-cari durian, belilah 2 biji. Pas coba 2 biji, pas Bunda keluarin dagingnya, ya dapatnya cuma seuprit. Astagfirullahaladzim. Beli 2, dapatnya cuma segini gitu kan. Sementara talam pandan aja kita ngejualnya itu 35.000 gitu kan. Ini durian mau dijual berapa lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya Bunda beli lagi duriannya, Bunda kupasin lagi, Bunda bikin ini segala macam, bikin, Bunda kasih ke kakaknya. Kak, ini talam duriannya udah jadi, kakak coba aja. Kalau misalnya enak kakak bayar, kalau nggak enak nggak usah. Begitulah Bunda menjaminnya tuh. Akhirnya dia coba, pas dia coba ya ada kritikan juga lah. Kak ini kurang manis Kak, ini duriannya kurang terasa, ini nggak matching Kak antara si ketan dengan ininya gitu. Cari lagi durian, bikin lagi, akhirnya kasih lagi ke kakaknya. Kak, itu namanya Kak Dewi namanya tuh, Bunda dia tinggalnya juga masih sering belanja juga di Viera. Bunda kasih lagi duriannya, Kak cobain Kak, gimana rasanya? Nah, ini udah enak Kak, cuman terlalu lembut kali atasnya Kak, terlalu lumer. Padatin sedikit lagi Kak, jangan yang kayak kemarin. Nah, akhirnya explore lagi, R&D lagi, ulang lagi. Pas sudah dapat, karena Bunda kasih lagi, suruh dia cobain. Ini enak Kak. Tapi Bunda nggak mau versi enaknya dia kan. Akhirnya Bunda bagi-bagiin lagi nih.
bagiin ke saudara, bagiin ke beberapa tetangga, suruh bawa ke teman-temannya abang, suruh mereka cobain. Wah enak nih gitu. Nah karena enak deh, akhirnya sudah mulai banyak yang order. Bunda juga udah berani posting media sosial. Mungkin pada saat itu belum ada yang bikin kue seperti ini. Jadi kayak keberuntungan aja lah mungkin bagi Bunda gitu kan. Bunda kue ini dihadir di saat orang lain nggak ada yang bikin ini gitu. Ada di satu momen itu Bunda tuh kebanjiran yang namanya reseller. Ada 2 reseller yang Bunda tanpa sadari ternyata mereka posting talam durian ini ke akun, kalau nggak salah pada saat itu PJPO. Mereka posting ada 2 orang, satu tetangga, satu lagi ada teman Bunda, itu salah satu reseller yang dia jual sampai ke Dumai. Dia posting di PJBO, tiba-tiba orderan tuh membludak. Dan Bunda nggak tahu itu kenapa kok bisa tiba-tiba sebanyak ini orderan gitu kan. Sampai masyarakat Dumai itu pada tahu ketan talam durian. Padahal orang Pekanbaru pada saat itu belum notice nih di Pekanbaru ada talam durian gitu. Jadi kalau bisa Bunda bilang talam durian ini terkenalnya dulu awalnya di Dumai karena Bunda punya banyak beberapa reseller, dari satu reseller jadi 2 jadi 3 sampai punya 6 reseller, dan itu hampir 700-500 kota itu Bunda display ke Dumai. Karena ngelihat momen ini akhirnya Bunda sama Bapak mutusin ya udah kita fokus aja di ketan talam durian karena ini demand-nya yang lagi banyak. Sementara kayak kue ulang tahun, risol, tumpeng dan yang lain-lain, bahkan kemarin itu udah ada brownies, bulu pisang, banyak produk yang udah Bunda keluarkan juga. Akhirnya Bunda stop produksinya karena ngelihat demand yang luar biasa ini kan. Sementara Bunda juga dibantu juga hanya beberapa orang pada saat itu, sampai akhirnya Bunda suruh adik Bunda yang dari Indrapura itu untuk datang untuk nge-backup Bunda ngerjain itu. Bahkan saking luar biasanya demand itu, Bapak yang awalnya itu punya jabatan di UIN akhirnya melepaskan jabatan dia untuk nge-support Bunda pada saat itu kan, karena memang benar-benar kewalahan. Terciptanya talam durian ini dijadikan sebagai oleh-oleh itu sebenarnya ngelihat dari ngelihat habitnya orang-orang yang bawa si talam durian ini. Setiap Bunda tanya tuh, Kak ini talam duriannya mau buat ini konsumsi sendiri? Oh enggak Kak, ini kita mau bawa oleh-oleh gitu. Enggak Kak, kita mau bawa buah tangan. Enggak Kak, kita mau ngasih gitu. Sampai ada orang dari Bandung dan sama Kalimantan datang ke rumah, tahu sama ketan talam durian. Bahkan dia datang ke rumah minta ditemani sama saudaranya. Saudaranya itu nggak tahu dia kalau ada produk yang viral di Pekanbaru. Ternyata produknya itu adalah produk dari Pekanbaru sendiri. Itu dia malah nggak tahu. Yang tahu malah dari orang-orang luar. Dan kebetulan pada saat itu kan Bunda memang rajin posting ya media sosial. Ketika peralihan dari Facebook, BBM ke WA dan Instagram, Bunda tuh udah mulai aktif juga gitu. Bayangkan orang datang dan itu si talam durian ini Bunda jualnya itu bukan di etalase gitu, bukan untuk ready untuk dibeli, itu by PO. Jadi orang datang mau beli sampai nggak ada barangnya, padahal kita masih lagi produksi. Orang datang, Kak mau talam duriannya Kak 5 kotak, oh maaf Kak talam duriannya adanya nanti 2 hari lagi gitu. Kok 2 hari lagi? Tapi bukannya itu lagi produksi? Iya Kak, mohon maaf, ini by PO Kak gitu. Saking Bunda tuh kewalahan untuk memproduksi itu gitu. Sebenarnya buka toko ini sebenarnya mimpinya Pak Rahmat ya. Kalau Bunda orangnya nggak terlalu yang harus yang seperti apa, ya udah ngikutin berjalan aja gitu. Apa yang ada sekarang ya udah kita jalani. Tapi alhamdulillahnya Bunda itu punya suami yang mikirnya tuh memang visioner gitu. Bahkan saking visionernya, waktu kita ngobrol, kita kan setelah selesai produksi itu kan biasanya Bunda kan selesai produksi itu di jam-jam 3 sore atau jam 4 itu udah selesai produksi gitu. Jadi kadang-kadang kita sambil beresin area produksi, kita tuh biasanya duduk gitu kan, minum kopi, ngeteh sambil makan cireng gitu kan, sambil ngobrol. Bun, lihat ya nanti suatu saat ya Viera ini di depan toko kita ini ya, ini mobil ini
padat ini bun ngantri. Bunda, ayah bayangkan ya, karyawan itu ya bun ya, itu lari-lari hanya untuk kejar-kejaran nungguin absen gitu, supaya nggak terlambat. Kayak yang di pabrik-pabrik itu bun. Tahu nggak apa tanggapan bunda pada saat itu? Gak usah sinting lah, gak usah gila gitu. Mana ada sampai segitu-gitunya. Udah kita udah di sini aja gitu. Jadi dia udah punya konsep visioner sampai segitunya, tapi bunda patahkan gitu. Yuk bun, bismillah, kita pindah cari ruko, karena area produksi itu memang udah nggak memungkinkan lagi. Karena bunda produksinya kan di teras rumah, samping teras rumah yang cuman ukuran berapa lah gitu kan. Itu udah nggak memungkinkan lagi, sampai rumah itu aja ya kadang-kadang aduh udah nggak kayak bentuk rumah lagi. Ambil ruko, produksi di sana dengan budget yang pas-pasan. Stylingnya masih pakai styling yang dari rumah, yang stylingnya juga atasnya udah pecah gitu kan. Terus pembatasnya juga cuma pakai pembatas triplek, dan gitu ditempel sama spanduk yang desainnya juga ala kadarnya lah pada saat itu gitu. Yang penting jualan aja gitu. Orang mau lihatnya bagus atau enggak ada mikirnya ke situ. Yang penting jualan aja. Gimana caranya sih talam durian ini selalu ready ketika orang datang, orang bisa beli gitu. Kalau ketika bunda sama bapak milih untuk buka di ruko, pasti kita juga udah feeling, udah nggambarin lah. Kalau misalnya kita misalnya di rumah bun, kita tuh hanya mampunya segini. Tapi dengan kita buka ruko bun, yang tadinya di rumahnya hanya 300, kita pastikan di ruko juga harus 2 kali lipat. Akhirnya kita pindah ke ruko, dan itu memang luar biasa. Luar biasanya itu marketnya itu yang tadinya by PO-nya misalnya 100 orang, ketika pindah di ruko itu yang tadinya customer yang tidak hanya yang di WA aja yang beli, tapi orang-orang yang lalu lalang, orang-orang sekitar itu jadi tahu gitu. Tambah lagi mungkin kemarin itu juga bunda sering juga kerjasama dengan beberapa influencer juga kan. Jadi akhirnya bunda jadi pede ketika bunda mempromosikan produk bunda ini. Ya udah, produknya ada di sini, alamatnya di sini. Kalau misalnya di rumah kan kita BPO, promosi juga terbatas. Ya waktu di rumah sebenarnya karyawan itu bukan cuma keluarga. Ada beberapa orang juga yang bunda udah punya karyawan gitu. Nah, alasan bunda kemarin nyari karyawan itu memang udah kewalahan. Terus bunda cari karyawannya itu waktu masih di rumah ya. Di rumah itu bunda punya karyawan 6 orang. Bunda siapkan rumah. Bunda siapkan makannya, bunda siapkan tempat tinggal, segala macam. Pokoknya mereka tinggal terima gaji bersih kemarin itu. Nah, jadi ketika bunda pindah ke ruko, ya itu kan hanya tinggal memindahkan aja gitu. Tapi ngelihat antusias orang dengan talam durian ini yang tadinya cuma 6 karyawan, ya akhirnya makin bertambah. Karena kan mikirnya kalau kita udah punya ruko, udah punya tempat, ngapain kita harus idealis sekali hanya memproduksi ketan talam durian gitu. Akhirnya bunda memproduksi produk-produk yang sebelumnya juga udah bunda produksi gitu, kayak bolu pisang, brownies dan yang lain-lain. Akhirnya bunda buka lowongan pekerjaan. Nah, untungnya itu ketika bunda di ruko, ketika bunda misalnya mau cari karyawan gitu, itu lebih mudah gitu. Karena ada trust orang juga kan, maksudnya dia mau ngelamar tapi di toko ini gitu, oh tokonya ada, tokonya rame gitu. Dibandingkan bunda dulu waktu masih di rumah kan agak sulit bunda mau cari orang kerja gitu. Apa ya, mungkin kalau bunda yang bunda rasain itu capek sih ya, capek gitu, lelah, capek gitu kan, harus bolak-balik, belum anak, belum suami, belum lagi ibaratnya hubungan dengan ya namanya kita perempuan capek gitu kan, belum lagi dengan hubungan dengan suami yang harus bersih tegang dan yang lain-lain gitu, tanpa kita sadarin, halo, kamu maunya ini gitu. Jadi kamu maunya ini, kamu merasa lelah, terus kamu harus ngeluh gitu, jangan gitu. Akhirnya rasa lelah itu ya nikmati aja. Jadi kan capek kita, ya kan? Tapi ya mau gimana harus dinikmati juga rasa capeknya kan. Tapi ya udah, akhirnya bunda jalannya aja dengan happy, dengan santai gitu. Bunda harus bolak-balik. Bayangkan bunda harus angkut ayunan ke toko. Anak Efra itu umurnya masih 4 bulan. Bunda harus ayun-ayun dia. Pas
pas di samping styling talam durian itu sambil terima orderan. Coba, belum ada yang namanya admin dan yang lain-lain, masih bunda semuanya. Ya sebegitunya. Nanti udah selesai, nanti toko udah tutup, jam 8 bunda udah tutup ya, nggak kayak sekarang jam 10. Jam 8 udah tutup. Ya udah, itu bunda angkut lagi. Nah, belum lagi nanti besok pagi bunda harus melakukan aktivitas itu lagi. Lelah, kenapa? Karena ini kan proses adaptasi itu tadi kan, perpindahan yang bunda harus ngajarin orang, bunda harus ngasih tahu, bunda harus nge-training orang, ini segala macam. Karena ya bunda juga nggak ada tim, bunda juga nggak punya orang yang profesional untuk ngajarin bikin kue dan yang lain-lain, semua bunda jalanin sendiri. Yang kerasa kali itu waktu bapak itu masih setengah hati gitu, masih setengah hati untuk mensupport usaha ini gitu kan. Karena kan bayangkan di rumah bunda harus produksi kue, karena satu, bapak itu kan orangnya luar biasa pembersih, dia nggak suka jorok, dia nggak suka rumah berantakan gitu kan. Jadi kalau dia pulang kerja itu bunda pastikan rumah tuh harus beres dulu gitu. Jadi ya itu tadi berkecamuk, bergejolak dan yang lain-lain itu. Sementara kita seneng ngelakuin ini, tapi suami itu masih kayak nggak nge-support lah, nggak nge-support tapi nggak nge-support full gitu kan. Tapi satu sisi bunda ingin membuktikan gitu kan, aku tuh ini tuh potensi gitu loh, ngerjain ini tuh potensi gitu. Sampai akhirnya bunda bilang ke bapak, ya udah yang namanya makan, nyiapkan segala sesuatu dan yang lain-lain, bunda kerjain sendiri, tapi kasih bunda kesempatan untuk ngerjain ini gitu. Di fase itu, karena kita udah ngomong begitu, akhirnya ya udah bapak membiarkan dan bunda buktikan itu gitu. Itu luar biasa capek dan lelah gitu kan, tapi maksudnya ini yang kamu mau kan, ini yang kamu inginkan gitu kan. Kalau misalnya kamu harus ngurusin anak, ngurusin suami, tapi sementara kamu cinta dengan pekerjaan ini, ya udah, mungkin konsekuensi waktu yang mungkin orang-orang lain itu punya waktu bebas, sementara bunda tuh cuma punya waktunya tuh terbatas gitu. Tapi ya ini harus aku senangin gitu, ini harus aku kerjakan gitu, jangan ngeluh gitu, karena kamu yang mau ini kan gitu kan. Akhirnya ya udah bunda kerjain, sambil bunda kerjain tuh ingat kali sampai bunda jam 2 ngerjain itu, kadang sampai kayak capek kali gitu kan. Tapi ini yang kau udah ngomong ke suamimu, ini yang kau suka gitu, ya udah bunda kerjain aja. Kadang-kadang dongkol gitu kan, kok enak ya, aku capek nih ngerjain ini, cuman anak-anak udah tidur, suami udah tidur, kita masih kerja gitu kan. Tapi udah, ini yang kamu suka gitu, ya udah bunda kerjain sampai bunda buktikan kalau ini tuh bisa berhasil gitu, ini tuh potensi. Karena bapak ngelihat itu keseriusan bunda, karena apapun yang jadi kebutuhan bapak itu bunda nggak pernah kasih ke orang lain gitu. Paling pekerjaan yang bunda delegasikan itu ya kayak nyuci pakaian dia, ya kan, nyapu rumah, beresin rumah, itu semuanya bunda delegasikan orang. Tapi yang namanya makannya, ya kan, apa yang mau jadi kesukaan dia itu bunda sendiri yang ngurusin. Sampai ngurusin anak aja bunda sendiri gitu, karena dia ngelihat, wah, ini kayaknya udah saatnya aku harus bantu istri gitu. Itulah di momen yang bapak itu tadi melepaskan jabatan dia, bunda dapat izin, dan bapak support di usaha ini. Tapi itu benar sih, makanya bunda selalu bilang ke teman-teman, kalau misalnya kalian perempuan ingin punya karir, hal yang kalian lakukan pertama itu ya harus minta izin suami dulu gitu, biar semuanya lempeng jalan. Bayangin ya, dulu waktu di awal-awal bunda merintis itu ya, itu hampir ya, kalau bunda bilang tuh hampir aja itu bunda tuh ditawarin pinjam uang itu berapa ya, 1 M ada tuh, dikasih pinjam uang untuk modal bikin talam durian. Tapi karena satu, bunda udah punya prinsip juga sama bapak, kita tuh tumbuh organik aja lah bun gitu, apa sih yang mau dikejar gitu kan. Ya udah, jalanin aja semuanya, apa yang ada kita jalanin tanpa kita harus sibuk mau pinjam uang, pinjam modal. Dan satu mungkin prinsip agama juga ya, bunda juga ingin usaha ini memang
pure bersih dari yang modal 14.500 itu gitu. Karena kadang kan tanpa kita sadarin gitu ya, kita tuh selalu minta sama Allah tuh, ya Allah, berdoa gitu setiap habis sholat, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah panjangkan umurku, mudahkan rezeki, lariskan daganganku gitu. Sementara kita mau memulai usaha aja kita ngajak perang dia gitu, nih gimana ceritanya gitu. Makanya Bunda sangat-sangat menghindari yang namanya pinjam uang dan yang lain, jadi ya berjalan organik aja. Nah yang kedua, ketika Bunda pindah ke ruko, permasalahannya lagi mungkin di bahan baku yang Bunda susah cari supplier gitu kan. Tapi kan kita kan jangan fokus sama apa yang menjadi permasalahan dan tantangan kan, harus cepat cari solusinya juga. Nah kalau di tahap ini sekarang mungkin permasalahannya ya SDM dan yang lain-lain gitu kan. Ya seiringnya berjalannya waktu tuh namanya tantangan atau permasalahan itu selalu berubah-berubah aja gitu. Tapi yang namanya kita usaha pasti ada tantangan kan. Tapi mikirinnya kan solusinya. Dari tantangan itu solusinya tuh mau yang seperti apa gitu. Itu yang harus kita cepat sih. Karyawan Viera ada berapa ya? Udah lumayan lah karyawan Viera ya. Karyawan Viera dari yang cuman 1 orang, 6 orang, 100 orang sekarang sudah alhamdulillah udah banyak yang kerja dan nge-support membantu membesarkan Viera. Nah, jadi kalau waktu di awal-awal itu Viera itu selalu mengonsep namanya itu kerja itu kekeluargaan gitu. Itu yang selalu kita pegang sampai sekarang. Walaupun misalnya kita udah di tahap ini tuh kita udah lebih ke profesional, ada HRD, ada SOP, ada job desk dan yang lain-lain gitu kan. Tapi membangun tapi kultur uniknya Viera ini yang nggak boleh hilang itu adalah kekeluargaannya gitu. Itu yang nggak boleh hilang. Kita boleh ngekat karyawan, bisa jadi karena pelanggaran-pelanggaran yang rasanya itu bisa merugikan kita. Tapi kalau misalnya rasanya karyawan ini attitude-nya bagus, memang pure dia mau kerja gitu kan, ya udah kita konselingin, kita ajak ngobrol apa permasalahan. Tapi gimana caranya Bunda itu dekat dengan mereka ini tadi, menganggap mereka nih anak gitu, orang-orang yang membantu Bunda gitu kan, bukan pembantu tapi orang-orang yang bantu meringankan pekerjaan-pekerjaan Bunda ini gitu. Jadi Bunda anggap mereka nih keluarga yang itu tuh memang harus dibangun sedemikian rupa tuh ya bentuk kekeluargaan gitu. Kayak misalnya Bunda ya kayak dulu aja nih ya, apa yang Bunda makan aja mereka makan gitu. Apa yang misalnya Bunda liburan pergi kemana, ya udah mereka sama Bunda gitu, nggak pernah Bunda beda-bedakan gitu. Tapi ngebangun mereka itu pure, bangunnya itu keluarga gitu, bukan antara bos dan bawahan. Kalau inovasi banyak ya, bukan hanya sekedar dari produk, tapi sekarang ini lagi proses membangun sistem, karena nggak mungkin Bunda akan terus-terusan ada di sini juga gitu. Ngebayangin nanti suatu saat Viera ini juga di-create sama orang lain gitu. Ini yang kita lagi bangun sistemnya, yang tadinya kita nggak nerima orang itu nggak pakai HR, kita sekarang udah pakai HR. Yang dulunya kita tuh marketingnya Bunda sendiri, posting sendiri, admin sendiri, tapi Bunda akhirnya ngebentuk tim kreatif, tim marketing, memang diseriusin gitu kan. Kalau Viera cabang alhamdulillah sudah ada 4, sudah ada yang di pusatnya itu di Panam, Jalan Melati, ada yang outlet keduanya itu ada Jalan Sudirman, depan Rumah Sakit Awal Bros, yang ketiga ada di Jalan Riau, depan Mall Ciputra, ada yang keempat ada di Jalan Arifin, pas sebelahnya Tudung Saji. Nah, jangan mengerjakan yang segala sesuatu yang Allah tuh murka gitu. Kadang kan kita terlalu sibuk minta ya Allah murahkan rezeki, mudahkan, lariskan segala macam gitu. Sementara kita selalu bertentangan dengan dia gitu. Itu sih hal-hal prinsip yang sampai sekarang ini pun artinya bukan hanya Bunda dan Bapak yang ingin perubahan lebih baik, tapi karyawan, lingkungan yang ada di Viera pun Bunda inginnya tuh ya mereka bukan hanya bisa menjadi karyawan yang baik, tapi bisa menjadi pribadi yang baik gitu, yang dia ingat dengan siapa yang orang yang menciptakan dia gitu. Dan ya kalau bisa hidup tuh kan harus bermanfaat gitu ya. Gitu. Jadi itu yang pingin Bunda tularkan ke anak-anak dan karyawan-karyawan lainnya gitu. Bunda buka di ruko, Bunda dari yang desainnya seadanya,
Bunda bikin desainnya lebih bagus. Belum lagi kemarin itu dari 1 ruko jadi 2 ruko. Jadi ngebayangin area segede itu isinya tuh hanya kue-kue Viera gitu kan. Terus kita ini kan toko oleh-oleh gitu ya. Masa hanya sekedar kue gitu. Akhirnya datanglah salah satu mitra kemarin itu yang sekarang juga masih stay di Viera. Dia nitipin produknya gitu. Tahun berapa? Tahun 2018. Dia nitipin ke Viera. Itu kalau nggak salah amplang udang punyanya Maciku. Dia nitipin. Jadi toko tuh kayak kelihatan lebih rame gitu kan. Wah, pas lihat di situ, oh iya ya, ini potensi gitu. Yang kedua, mikirnya ketika kita mau berkolaborasi dengan orang lain, kita tuh merasa kebantu kan. Bukan hanya cuman Viera yang sibuk ngenalin Vieranya, tapi dengan adanya mereka, kita tuh kebantu gitu. Viera bisa dikenalkan secara tidak langsung dengan produk-produk UMKM yang ada di Viera. Dan kemarin juga karena kita merasa kita juga UMKM, yang mulainya juga dari rumah gitu kan. Kenapa kita nggak jalin kerjasama dengan beberapa UMKM yang ada di Pekanbaru? Mungkin mereka punya keresahan yang sama juga kan gitu kan. Masalahnya kalau Bunda mungkin pada saat itu Bunda memberanikan diri untuk ada di ruko gitu. Sementara mereka kan nggak tahu nih produknya mungkin bagus-bagus tapi mau dipasarkan kemana gitu kan. Kan itu kan selalu jadi permasalahan kan kita UMKM. Akhirnya Bunda banyak menerima UMKM pada saat itu. Bunda besarkan tokonya, Bunda buat pajangan raknya yang bagus. Bahkan kalau bilang sekarang dari 100%, 70%-nya itu produk UMKM malahan. Viera itu hanya 30%-nya gitu. Ada dari luar, ada dari Siak, ada juga kita kemarin tuh dari Pangkalan Kerinci, ada dari Dumai. Pinginnya semua kabupaten ya yang ada di Riau, tapi yang terjamahnya sekarang tuh paling cuma ada 5 kabupaten aja. Makanya ayo UMKM, ayo yang ingin dipasarkan produknya kita bisa kerja sama di Viera. Ya pencapaian kalau Viera alhamdulillah pernah jadi juara 2 Anugerah Pesona Indonesia sebagai makanan terpopuler. Jadi kemarin tuh itu pencapaian pertama kita ya, award tahun berapa itu ya Bunda juga lupa, 2019 kalau nggak salah, Ketantalam Durian sebagai juara 2 Anugerah Pesona Indonesia sebagai makanan tradisional terpopuler se-Indonesia ya. Bayangkan itu ya, luar biasanya kan. Kita dianugerahi sebagai brand yang mengenalkan Ketantalam Durian ini menjadi populer. Terus kita juga kemarin dapat juga juara 1 sebagai tempat destinasi belanja terbaik Anugerah Pesona Indonesia juga tahun 2023. Dan ini juga dapat Halal Award 2023 sebagai brand yang peduli dengan produknya untuk fokus ke halal gitu. Dan kemarin juga kita sempat dapat rekor muri Ketantalam Durian terpanjang. Nah, doakan ini nanti akan ada award lagi di awal tahun. Semoga Viera menang. Viera juga lagi fokus. Kita punya 200 UMKM dan kita juga sekarang lagi ngebangun komite mitra yang ada di Viera. Itu mungkin akan menjadi wadah ke depannya untuk Viera dan mitra. Bagaimana nanti Viera bisa memberikan kebermanfaatan. Jadi Viera nih hadir itu bisa membantu teman-teman gitu. Apakah nanti mulai dari memberdayakan mitra, apakah nanti misalnya bagaimana Viera nanti mendampingi mitra dari produknya yang biasa aja bisa jadi luar biasa. Kalau harapannya inginnya itu bagaimana produk pionir Ketantalam Durian ini bisa dikenal dan menjadi produk unggulan ya, bisa dikenal bukan hanya di Pekanbaru ya, tapi di luar Pekanbaru orang tahu kalau ini adalah warisan budaya gitu. Ketantalam Durian ini adalah produk makanan Melayu, salah satu warisan budaya yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai ini sampai punah gitu. Karena ini sesuatu yang otentik menurut Bunda. Kepinginnya next ke depan juga bisa diterusin sama anak-anak lah.
gitu. Kalau misalnya anak-anak nanti berkenan dan mau, brand ini bisa dibesarkan dan diterusin sama mereka. Dan harapannya lagi ya, kalau Bunda berharap seperti karyawan, mitra, ayo sama-sama kita jaga gitu. Kita jaga brand ini, kita besarkan gitu kan. Kalaupun nanti misalnya Bunda dan Bapak nggak ada, nanti anak-anak yang nerusin, bantu ya anak-anak Bunda nanti untuk nerusin usaha ini gitu. Tujuan selanjutnya mungkin Bunda akan lebih fokus gimana Viera bisa dikenal secara nasional gitu kan, bukan hanya istilahnya seperti kata dalam tempurung ya, orang taunya itu hanya di Pekanbaru, walaupun sebagian orang luar juga udah tahu Viera gitu, udah tahu ketan talam durian, tapi kayaknya harus lebih ekstra untuk mengenalkan produk otentik ini gitu. Harapannya sih begitu. Yang harapan yang paling luar biasa lagi ya, Bunda kebayang gitu ya, kepingin gitu dari dulu ya, orang-orang yang dari dulu yang udah membersamai Bunda gitu, pinginnya tuh sampai tua gitu kita sama-sama yuk gitu kan, kita besarin ini yuk bareng-bareng yuk gitu. Jangan karena Bunda paling nggak suka yang namanya datang pergi ya, pinginnya tuh ngelihat usaha orang tuh itu sampai tua loh, dia tuh masih ada di kita gitu. Ayo kita bangun mimpinya sama-sama. Mungkin itu sih, tanpa izin dan ridho dari dia ini semua nggak akan bisa berjalan sejauh ini. Ada Pak Rahmat ya. Terima kasih Ayah sudah support.